Gimana sih cara jaga jarak sama narsum kayak Becky Jean? Oke, seperti biasa langsung kita mulai. Kali ini sedikit gue membahas tentang kedekatan seorang yang mewawancara dan narsum. Tapi di sini beda ya konteksnya, misalkan kita kerja di media gitu. Cuman beda lagi mungkin kalau konten kreator ya. Cuman kalau misalkan di media, jadi kita benar-benar kadang harus memperhatikan hal itu. Walaupun memang kadang kalau untuk PDKT juga ada yang awalnya nanya dulu, kok lu deket gak sih sama dia? Atau kadang untuk apa kebutuhan kerjasama gitu kan, kerjasama untuk urusan kantor. Oh dia deket nih, masih ini nih mana harus ini, jadi mungkin bisa lebih cepat goal karena kan udah tahu teknik mendekatinya lebih harus seperti apa gitu. Nah kadang soal kedekatan ini juga bisa menimbulkan dilema tersendiri ya. Selain juga ada keuntungannya, bukan cuman gue pasti ya, maksudnya secara umum orang-orang yang kerja di bidang itu banyak mengalami hal itu. Teman-teman gue juga kadang cerita sendiri, ngalamin sendiri dan langsung cerita sendiri. Nah contohnya aja sih yang paling gampang kita tahu ya, kalau misalkan nonton drakor 2521 lah bahasa Indonesianya, itu Becky Jean yang diperankan oleh Nam Joo. Nah itu kan dia awalnya kan nganggur tuh, itu kan kondisinya lagi 98 ya, jadi dia jadi jatuh miskin karena emang ada masalah gitu keuangan keluarganya. Akhirnya mau nggak mau kuliah pun nggak selesai gitu, pontang-panting cari kerja sampai mau tinggal di tempat yang sederhana banget gitu. Ya udah akhirnya kan setelah sempat pulang kampung, sempat bekerja di apa menjual ikan gitu ya, akhirnya dapat kerja tuh jadi jurnalis, cuman di media TV. Nah singkatnya dia mulai bekerja karena emang dari sebelumnya dia kan deket sama salah satu cewek gitu ya, dan cewek itu ternyata kesini-sini dia jadi atlet, ya udahlah. Nah pas juga dia kerja itu dapat pos pas di dunia olahraga. Nah otomatis dong dia harus konsentrasi cari berita olahraga. Nah terus dia ikut lah cewek itu, dan akhirnya mereka juga jadi deket, akhirnya sempat menjalin hubungan khusus gitu ya. Nah cuma suatu saat mengalami juga tuh hal yang berat. Pada saat itu memang ada atlet gitu yang deket sama dia, juga temennya kan ada lagi juga deket gitu sama dia, adalah masalah gitu ya. Pokoknya sampai viral tuh beritanya, sampai dia juga akhirnya nggak terima kok apa media kebanyakan ngeberitain lebih ke menjurus ke A gitu ya, tapi nggak terlalu kayak gimana ya, kayak kurang seimbang gitu, bahasa sederhananya gitulah, jadi kayak kurang berimbang gitu. Ya udahlah dia akhirnya bikinlah angle yang lain tuh, emang bener-bener bagus juga. Akhirnya dia wawancara terus disiarkan gitu kan, cuman atasannya juga akhirnya kan sempat mengusut soal itu. Lo kan dekat sama dia dong, jadi akhirnya ya tempat ada pikiran yang beda karena merasa ada kedekatan khusus. Tapi bukan cuman dia doang sih Becky Jean yang diceritakan di situ, ada juga cerita yang ibunya dari atlet itu Nahedo, itu juga kan kerja di media, satu kantor lah dengan cowok itu. Dia juga ngalamin hal itu gitu sama pelatih di situ. Suatu saat emang pernah ngeliput kelas sang pelatih waktu jadi atlet, dan nah suatu hari ada masalah, ternyata tuh ada berita yang biasanya masalahnya itu karena beritanya negatif ya, viral tuh rame lah. Mau nggak mau dong dia harus, karena dia kerja di media, dia juga harus diperintahkan untuk memberitakan, wah ini bagus nih, apa kamu gali terus beritanya. Wah akhirnya hubungannya sempat agak renggang gitu, soalnya kan kadang jadi serba salah ya, deket tapi ketika memang ada suatu berita yang arahnya negatif, misalkan perlu konfirmasi nih. Nah karena merasa selama ini berteman dengan baik secara pribadi, bukan secara apa kinerja, jadi kadang mungkin ada rasa-rasa beda gitu ketika harus menanyakan, gimana nih diberitain kayak gini-gini gitu ya, gitu lah intinya lah.
kadang ada dilema tersendiri, tapi tetap harus berusaha profesional. Jadi ya udah, emang gue butuhnya mengkonfirmasi ini seperti apa gitu. Tapi dibalik itu juga, misalkan gue jadi narsumnya gitu kan, punya hak untuk mau jawab atau enggak nih. Kalau enggak ya udah, nggak boleh dipaksa. Sederhananya gitulah, intinya bilang oh orang ini tidak mau konfirmasi terkait hal itu gitu, masih diam aja. Nah, untuk narsum yang beberapa kali gue tampilin ini, misalkan mereka berdua ini, nah itu gimana sih misalkan penerapannya? Nggak gimana-gimana ya, sama aja sih seperti cerita yang barusan gue ceritain. Jadi pertama, emang kalau untuk misalkan komunikasi lewat dunia internet gitu kan sekarang mudah ya, jadi kadang kita lebih mudah menemui lewat internet daripada ketemu langsung. Apalagi kan jaraknya jauh sama mereka gitu, yang satu di Batam, yang satu di Solo, jauh banget. Gimana datanginnya kalau harus cepat, kecuali ada pintu Doraemon. Nah, gambarnya seperti itulah. Tapi nah, ini untuk contoh aja ya, sebagai contoh misalkan gue deket banget nih, terus misalkan ada sesuatu hal yang lagi rame tapi itu kurang bagus gitu kan, informasi kurang sedap gitu. Nah, terus gimana? Apa karena merasa dekat, nggak kita diem aja gitu, nggak harus tanya gitu, ini bener nggak sih baca ini, apa jangan hoax gitu, jangan berita bohong, atau mungkin informasinya bener tapi ya gitu lah, mungkin sulit untuk menjelaskan saat ini. Ya sudah, kita kalau misalkan masih harus kerja profesional sebagai pencari informasi, ya atau bisa bilang jurnalis gitu, atau bisa bilang ya bisa aja, mungkin kadang nggak harus dari situ ya, kadang informasi juga malah konten kreator doang gitu, konten kreator duluan gitu yang buat informasi terbarunya, maksudnya bentuk konfirmasinya. Kan kadang malah banyak tuh website berita yang kayak dia tuh melansir berita dari podcast misalkan dari YouTube atau dari siapa gitu, jadi kayak bukan dia langsung wawancara gitu, ada yang gitu. Intinya itu sebetulnya tergantung ke diri sendiri ya, walaupun memang gimana ya, kalau mau dibilang sulit memang ada sulitnya, kalau mau dibilang gampang ada gampang tapi ada sulitnya juga, susah untuk dijelaskan. Tapi kalau berada di posisi itu kita bisa merasakan sendiri, mungkin juga harus mengatur-ngatur sendiri aja gitu gimana baiknya, karena kan kondisi setiap orang beda-beda ya. Maksudnya tipe kita misalkan ngedeketin orang A terus udah dekat, terus gimana hubungannya gitu, beda-beda gitu. Makanya kan ketika kita berhadapan dengan banyak orang yang jadi narasumber kita, ya setidaknya seperlunya gitu, kayak emang saat ini perlu ya udah perlu, tapi kalau enggak ya biasa aja. Begitulah, mungkin kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon maaf ya, karena yang bisa disampaikan seperti itu setidaknya bisa buat pengetahuan awal gitulah buat kita semua, buat gue juga. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya, tetap semangat.